maka Indonesia punya jalur rempah Nusantara. Di jalur inilah rempah-rempah dari Nusantara mendunia. Mengingat begitu prestisnya jalur rempah tersebut, pemerintah berencana akan mendaftarkan jalur rempah Nusantara sebagai warisan dunia kepada UNESCO pada tahun 2024. Seperti apa sih jalur rempah tersebut? Dan seberapa kayanya Nusantara kita sehingga memancing bangsa-bangsa Eropa untuk datang memburu rempah? Apa itu? Mohon maaf. Benda apa yang berhasil kami rebut tadi? Benda ini adalah suatu peta menuju ke kota Goib Wentira. Masya Allah, nggak salah dengar saya. Tidak. Sebelumnya, perkenalkan, saya bernama Jagawana. Coba kita maju lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, siapa mereka Mas Haji? Allahu Akbar. Cahaya semua. Iya, bercahaya semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarilah wahai cucu-cucuku. Baik. Ayo Mas Haji, kita disuruh mendekat kepada mereka Mas Haji. Sahabat, abadikan momen ini. Subhanallah. Ayo Mas Haji. Mengucapkan selamat kepada kalian. Allah Akbar. Saya nyerahkan dulu. Subhanallah. Memang benar. Allah. Kita sudah ditunggu. Subhanallah. Allah Akbar. Apakah ini Mas? Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Kita melangkah depan aja Mas. Yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan saya meminta maaf kepada kalian karena salah satu dari punggawaku menyerang kalian, yaitu si Patih Biru. Dirinya hanya ingin melindungi peta ini untuk tidak jatuh kepada Datuk Karoya. Karena Datuk Karoya beserta yang lainnya itu pernah bertemu dengan kami dan mereka menginginkan peta ini supaya dirinya bisa masuk menuju
ke kota Wentira. Sangat berpengaruh sekali berarti ya. Nah, namun kala itu kami menolaknya karena kami merasakan bahwa mereka bukanlah makhluk yang baik. Ada maksud terselubung dari mereka. Maka dari itu, saya sebagai pemegang serta penjaga peta kota Werina ini harus benar-benar jangan sampai peta ini jatuh ke makhluk yang salah. Iya, saya paham akan hal itu. Ketika kami menelusuri tujuan mereka, yaitu Datuk Karoya, rupanya sifat jahat mereka ingin menguasai jalur perdagangan gaib dan jalur astral yang ada di Nusantara ini. Jauh sebelum datangnya bangsa Eropa ke Nusantara, para pedagang Nusantara telah memperdagangkan rempah-rempah dari Kepulauan Banda, Maluku, ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Nusantara. Hingga sampai ke India dan Afrika, rempah kerap digunakan untuk menambah kelezatan dari masakan. Jenis rempah yang paling umum yang ada di Indonesia, diantaranya ada kunyit, pala, kayu manis, cengkeh, jahe, kapulaga, lada, secang, dan kemiri. Ada juga serai, kencur, daun ketumbar, biji ketumbar, kluwek, lengkuas, bunga lawang, adas, daun salam, asam jawa, dan jintan. Sejak zaman dahulu, rempah tidak hanya untuk menambah cita rasa pada makanan, namun juga bisa digunakan untuk obat. Misalnya jahe yang sangat cocok untuk menghangatkan tubuh di cuaca yang dingin, dan juga kayu manis yang digunakan sebagai parfum. Bahkan pada era Mesir kuno, pengawetan mumi juga menggunakan rempah jenis cengkeh dan pala. Dilansir dari Food Agricultural Organization, saat ini Indonesia merupakan penghasil cengkeh terbesar di dunia. Sehingga perdagangan rempah Nusantara terjadi hanya di antara para pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina. Dikutip dari halaman UNESCO, negara-negara tersebut melakukan perdagangan rempah melalui jalur laut dari India Selatan dan Sri Lanka ke Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan sekitarnya. Sebelum abad ke-16, selain melalui jalur laut, rempah-rempah juga diperdagangkan melalui jalur darat dari timur hingga Teluk Persia dan Laut Merah, melintasi Mesir atau Arab, hingga ke Mediterania. Sedangkan jalur sutra dari Cina yang melalui Eurasia adalah cara lain rempah-rempah memasuki pasar Eropa. Ada 3 komoditas utama rempah yang diperdagangkan di jalur ini, yakni pala, cengkeh, dan lada. 3 rempah inilah yang paling banyak dicari oleh pedagang asing dan memiliki nilai jual yang tinggi di pasar dunia. Dilansir dari jalur rempah Kemendikbud, Maluku dahulu menjadi sumber utama rempah-rempah dunia. Dari Maluku, rempah-rempah dibawa oleh pedagang Arab dan Gujarat ke India serta Cina melalui jalur sutra. Sejarah jalur sutra. Jalur sutra adalah rute perdagangan Eurasia, Eropa Asia, yang aktif sejak abad ke-2 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-15. Jaraknya itu membentang sepanjang 6.400 km. Jalur ini punya peran penting dalam perubahan politik, ekonomi, budaya, dan juga agama antara timur dan juga barat. Nah, note nih, jalur sutra ini itu bukan jalan atau rute tunggal. Ahli geografi dan penjelajah yang namanya Jerman Ferdinand von Richthofen pertama kali pakai istilah jalur sutra tahun 1877 buat gambarin jalur barang yang sering dilaluin antara Eropa dan juga Asia Timur. Jadi, awal mula jalur sutra itu tercipta pada saat dinasti Han di China itu sering digangguin sama suku nomaden Xiongnu di perbatasan utara dan juga barat mereka.
Tahun 1308 sebelum Masehi, Kaisar Wu ngirim utusannya Changqian ke barat buat berunding sama orang-orang Yuezhi, buat minta bantuan, buat ngalahin si Xiongnu nih. Perjalanan Changqian bikin dia ketemu sama banyak budaya dan juga peradaban berbeda di Asia Tengah. Di antaranya orang-orang yang disebut sebagai Daiyuan, yang merupakan orang-orang Yunani Baktria, Greco-Baktrian. Keturunannya pasukan Alexander Agung, Alexander the Great. Suku Daiyuan ini punya kuda, banyak kuda yang besar dan kuat. Dan Changqian pun bawa kuda-kuda itu balik ke Wu buat melawan Xiongnu. Jadi pada saat itu mereka punya komunikasi yang lumayan kuat antara Cina dan Barat. Dan juga mereka punya program pengembangbiakan kuda yang modern pada saat itu di seluruh negeri buat melengkapi pasukan berkuda. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemutakhiran menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Salah satunya adalah mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Keputusan itu memicu kritik dari Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, menganggap penggantian nama itu tidak masuk akal. Cina berharap agar seluruh negara yang berada di sekitar Laut Cina Selatan untuk berkolaborasi, mewujudkan tujuan bersama, terutama terkait dengan situasi keamanan dan pertahanan di sekitar Laut Cina Selatan. Deputi 1 Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Hafaz Ugroseno mengatakan perubahan peta dilakukan atas perkembangan hukum internasional dan penetapan batas maritim dengan negara tetangga. Hafaz mengatakan Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan nama wilayah di wilayah teritorial tanah air. Adapun untuk kepentingan pencatatan resmi secara internasional dapat dilakukan melalui forum khusus yakni International Hydrographic Organization atau IHO. Sesuai peta lama Indonesia edisi 1953, keterangan mengenai Laut Cina Selatan hampir mendekati wilayah Laut Jawa.